Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, laga Timnas Malaysia melawan Nepal pada kualifikasi Piala Asia 2027 di Stadion Sultan Ibrahim Johor Bahru, dan pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain mendapat sorotan khusus dari media-media Malaysia. Bukan hanya hasil yang diraih dari kedua timnas, namun perbedaan mencolok pada pemain ke-12 menjadi sorotan khusus mereka. Timnas Malaysia yang memulai era baru dengan kampanye Revolusi Harimau Malaya, di bawah kepengurusan FAM yang baru dan pelatih baru, tetapi di laga perdananya seakan tidak sesuai harapan. Meskipun menang atas Nepal di laga perdana kualifikasi Piala Asia, namun terkesan ada nestapa karena pertandingan tersebut sepinya para pendukung setia Harimau Malaya, itu pun sudah bercampur dengan pendukung Timnas Nepal. Sedangkan laga tersebut berlangsung di Johor, Malaysia, dan ada media yang melihat ini terasa iri saat melihat perbedaan dengan Timnas Indonesia yang juga bertanding pada hari yang sama. Perbandingannya bab bumi dan langit, mereka seolah merasa kasihan pada diri sendiri saat melihat timnasnya berlaga. Jika dibandingkan dengan pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain, justru menyayat hati para supporter Harimau Malaya yang ada di wilayah lain. Menurut laporan media lokal Berita Harian, dalam judul beritanya bertuliskan hilang sorakan penyokong. Laga antara Malaysia melawan Nepal hanya disaksikan sekitar 4.000 penonton saja. Terlihat jelas bagaimana sejumlah sisi stadion kosong melompong. Saking kosongnya mungkin penonton yang ada bisa tidur-tiduran dan berjoget ria. Ada warganetnya yang mengatakan bahwa pertandingan tersebut bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga orang lebih fokus beribadah karena 10 malam terakhir. Orang Malaysia lebih memilih ibadah tarawih, nampak sangat Konoha tak tarawih. Kami tak tarawih kilat 10 minit macam Konoha. Suruh JR Jing sana penuhkan stadium, kalau tak laku bagi subsidi macam biasa. Ada stadium Bukit Jalil nak juga main sana alasan Nepal minta. Harga keras sangatlah, nak pergi tapi nak guna duit untuk raya. So tak palah raya jelah, bola kemudian. Rakyat Malaysia di Johor kemana hilang? Masa JDT versus Buriram full stadium walaupun bulan puasa. Game tim negara kemana kamu semua, tak sayang tim negara ke? Mahal pada harga beras import, jiran suruh kabur. Harap-harap dapat free lah, mahal sangat. Tiket RM40 mahal, biasa SSI RM12 dah dapat. Tiket harga RM10 cuma game JDT ke? Manalah penyokong Malaysia nak ramai, main kat negara Johor Stadium berkecuali. Nanti main di Bukit Jalil baru ramai. Liga tempatan N Liga antarabangsa di stadium ni bezanya. Nak tengok apa, player pun orang luar, feel apa yang ada. Foreigner wakil Malaysia. Penyokong kat stadium memang tak ramai, tapi penyokong dari rumah ramai. Apa nak hairan, haduh. Namun dalam beberapa tayangan lain di media sosial, banyak juga yang ikut nonton bareng pertandingan tersebut. Sedangkan jika tidak salah, pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 antara Nepal melawan Malaysia ini, dilaksanakan setelah sholat tarawih, yang kalau tak salah, waktunya sama dengan waktu Indonesia Tengah. Yang anehnya saat laga Piala Liga Champion AFC antara JDT melawan Buriram yang juga digelar pada bulan Ramadan di stadion yang sama, jumlah penontonnya mencapai 36.000 lebih. Hal itu yang menjadi pertanyaan dari warganetnya sendiri. Pertanyaan mulai muncul apakah level klub lebih banyak pendukungnya, ketimbang laga timnas. Ataukah pendukung Harimau Malaya mungkin mengambil sikap menunggu, dan melihat bagaimana skuad Peter Klamovski bermain dengan gaya permainan intensitas tinggi, sebelum memutuskan untuk turun ke stadion untuk pertandingan berikutnya, tulis Berita Harian. Ataukah juga mungkin ada alasan lain, misalnya yang sebelum ini pernah mencuat ke permukaan, terkait harga tiket pertandingan dengan ragam cuitan komentarnya ketika diumumkan. Ya, situasi semakin memburuk di 5 menit akhir laga, ketika sebagian supporter sudah lebih dulu meninggalkan stadion sebelum pertandingan berakhir. Justru suara supporter Nepal yang terdengar. Saat pertandingan tinggal menyisakan 5 menit lagi, stadion yang berkapasitas 30.000 lebih itu seakan tak ada kehidupan bagi skuad Harimau Malaya. Sebaliknya sorak-sorai lebih banyak terpancar dari para supporter Nepal, yang tampak begitu gembira melihat para pemain tim tersebut melangkahkan kaki di lapangan, tulis Berita Harian.
Sementara itu, media Malaysia lainnya Stadium Astro, malah menyoroti laga Timnas Indonesia versus Bahrain yang dihadiri sekitar 78.000 penonton, dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, pada hari yang sama saat Malaysia bermain. Saking takjubnya, Stadium Astro menyebut sorakan puluhan ribu supporter Indonesia ibarat petir yang menyambar permainan Bahrain. Kualifikasi Piala Dunia 2026, 78.000 penonton saksikan kemenangan Indonesia atas Bahrain, tulis Stadium Astro. Pemain ke-12 itu ternyata menjadi keuntungan bagi tim tuan rumah. Ketika setiap sentuhan yang dilakukan pemain itu mendatangkan sorak-sorai bak petir yang menyambar permainan Bahrain. Selain dari sisi supporter yang kalah jauh, level kompetisi yang diikuti Indonesia dan Malaysia pun juga berbeda. Malaysia harus berjuang menjadi juara grup jika ingin lolos ke putaran final Piala Asia 2027 yang digelar di Arab Saudi. Sementara Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia, sedangkan untuk Piala Asia, Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2027 ini. Selit sikit pasal negara jiran. Diorang dah selangkah ke Piala Dunia. Aku rasa masih diorang lepas tewas 5-1 tu, diorang menghidupkan peluang kembali dengan menang dengan Bahrain 1-0. Sekarang ni diorang nombor 4 salah aku dengan 9 mata, dan untuk pasukan Asia Tenggara ini adalah pencapaian terbaik pasukan Asia Tenggara. Sebelum ni Thailand ada. Thailand aku rasa pun dapat 1 mata je. Vietnam pun pernah capai, itu pun dapat 3 mata di bawah era Pak Hang Seo, tapi di Indonesia ni dia pencakar rekod 9 mata. So aku tak, sebab game dia sama, kadang-kadang tengok sebab game tu waktu sama kan, so aku buka tengok sikit. Tapi walaupun divarisi pemain-pemain Belanda, walaupun pemain Coach Bahrain tu kata kamu ada 300 juta rakyat kamu, tapi kamu panggil pemain Belanda. Tapi different style gameplay daripada Indonesia sebenarnya, dan aku paling puji oleh Romania. Dia what a player untuk macam mana, aku tak tahu macam mana dia orang cari pemain warisan ni. Untuk kau, adakah Vietnam, aku rasa Indonesia mampu kejar slot ke Piala Dunia sebagai kawan jiran? Komen aku lah, untuk pasukan Indonesia ini peluang terbaik diorang lah, dengan apa pemain pengumpulan pemain-pemain warisan yang aku rasa antara yang terbaik Indonesia pernah ada. Ini peluang terbaik diorang untuk layak ke Piala Dunia secara merit lah. Pildun. Sebab sekarang ni tak silap Jepun negara Asia pertama yang layak. Betul. Jadi Indonesia sekurang-kurangnya kalau tak layak secara merit, dia main ke playoff kan. Jadi itu yang mereka kejar, dan ini memang terbaik lah. Harapnya Indonesia menggunakan peluang ni sebaik-baiknya, sebab belum tentu akan datang dia dapat peluang ni lagi. Jadi sementara pemain-pemain barisan pemain Belanda ni ada lagi, gunakan peluang ni sebaik-baiknya lah. Kalau tak terlepas, kalau contohlah pemain yang ada ni dah tua, dah tak mampu untuk pusingan seterusnya, jadi peluang sia-sia. Ya, sudah sering dikatakan bahwa sebagian pemain Timnas Indonesia adalah pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dan sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Mereka adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana warga negara Indonesia lainnya. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Malaysia saat ini, dengan mencari pemain keturunan walaupun itu tidak sesuai ekspektasi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.